Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam Patunggilan. Kita bertemu lagi di dalam ibadah keluarga tanggal 10 Juni tahun 2021. Tentunya kabar kita dalam keadaan yang baik-baik saja, dan panjenengan sekarang berkumpul dengan keluarga panjenengan untuk beribadah. Oke, langsung saja kita buka ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 pada bait 1 dan juga bait yang kedua. Ibu, Bapak, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita masuk di dalam saat teduh, dan di dalam hati kita mengucapkan yang demikian. Pertolongan kehidupan kita hanya berasal di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang kekal kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, serta Tuhan Yesus Kristus menyertai kita saat ini. Amin. Mari kita memujikan nama Tuhan kembali. Saat ini kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 46 pada bait 1 dan yang kedua. Kasih-Nya
Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan kembali. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan diri kita seutuhnya agar kita bisa dengan tenang mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita menyerahkan diri kita di dalam doa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan Allah, sumber segala rahmat dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan, sebab saat ini kami dapat datang masuk ke hadirat-Mu dan berbakti kepadamu. Kami pun bersyukur bila mana dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan hari ini pun Tuhan senantiasa memelihara keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah menuntun kehidupan kami sekeluarga. Kami tak lupa ya Tuhan, kami mohon ampun bila mana dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kehidupan yang kami jalani ini, kami berbuat dosa. Kami mohon ampun bila mana dalam kehidupan kami sehari-hari kami tidak bisa mengontrol diri kami seutuhnya dan kami jatuh di dalam hawa nafsu kami. Kami jatuh di dalam meneruskan apa yang kami inginkan secara berlebihan. Kami saat ini di dalam doa ini pun memohon ampun kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan keberadaan diri kami yang berdosa ini. Kami mohon Tuhan sudi mengampuni dan menyucikan kami. Bapa, ketika kami akan mendengarkan sabda-Mu, kami juga memohon agar Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, agar kami memiliki sudut pandang yang jernih, pikiran yang bening, sehingga ketika sabda Tuhan kami dengarkan dan kami gumuli, dapat merasuk dalam kehidupan kami. Dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan firman-Mu dengan setia di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami sangat rindu untuk mendengarkan sabda-Mu, dan hamba-Mu yang menyampaikan pemberitaan firman-Mu Tuhan dampingi, agar apa yang tersampaikan seutuhnya adalah kehendak Bapa dan menjadi berkat untuk jemaat-Mu. Amin. Saudara-saudara, adapun bacaan kita pada saat ini di dalam ibadah keluarga ini terambil dari surat Ibrani. Surat Ibrani pada pasal yang kelima, ayat 11-14, dilanjutkan pasal yang ke-6, ayat 1-8. Jadi ada dua perikop atau dua bab di sini. Pasal 5, ayat 11-14, dilanjutkan pasal 6, ayat 1 sampai dengan 8. Yang demikian sabda Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengucap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka,
dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Berbahagialah kita semuanya mendengarkan sabda Tuhan saat ini. Berbahagia kita semua yang melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oke, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang terkasih, bertemu lagi kita di dalam ibadah keluarga pada saat ini, tanggal 10 Juni 2021. Saya berharap keluarga panjenengan semuanya dalam keadaan yang sehat, anak-anak juga dalam keadaan yang sehat. Saudara-saudara, menarik sekali apa yang disampaikan oleh surat Ibrani ini. Surat Ibrani yang ditulis oleh Rasul Paulus ini. Apa yang kita baca di sini agak keras. Jadi peringatan supaya jangan murtad. Isinya pun juga cukup keras. Saya baca ayat 13 sampai 14 ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Di Rasul Paulus ini kok nadanya agak getem-getem gitu ya dalam bacaan kita pada saat ini. Oke, sebelum kita masuk dalam bacaan ini Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang terkasih, kita akan berbicara soal pelajaran iman Kristen dan juga pengalaman iman Kristen. Atau pengenalan iman Kristen dan juga pengalaman. Kita bedakan pelajaran iman dan juga pengalaman iman. Di sini yang dikatakan yang masih kecil makan susu itu artinya masih kecil minum susu itu artinya ya memang sebenarnya dalam tradisi gerejawi, langsung saja kita masuk dalam tradisi gerejawi kita. Di gereja sejak kecil kita ini sudah diajarkan tentang iman Kristen sejak kecil sekali. Hal-hal yang berhubungan dengan keimanan misalnya bahwa Tuhan Allah ini adalah pencipta alam semesta. Sejak kecil anak-anak dikasih tahu tentang hal itu. Bahkan ada yang lucu, biasanya orang tua itu akan mengajarkan, wah ini loh matahari itu ciptaan Tuhan. Kemudian hewan-hewan ini adalah ciptaan Tuhan. Yang menyirami bumi dengan hujan ini adalah juga Tuhan. Kemudian ada seorang kakek-kakek gitu nggih, wah kakung dengan cucunya sedang berbicara tentang bintang-bintang yang cemerlang di langit. Kemudian, itu di sana itu adalah rumah Tuhan, surga itu ada di sana, di atas sana. Terus anak kecilnya itu tanya, kalau itu rumahnya Tuhan, kamar mandinya di mana ya Pak? Wah, itu akhirnya kelabakan biasanya orang tua dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu akan untuk menunjukkan ini loh tahtanya Tuhan, ciptaannya maha besar. Tapi anak kecil kemudian tanya, kamar mandinya di mana? Kadang-kadang Tuhan itu, di gereja kita berbakti kepada Tuhan. Wah, anak kecil itu mencari Tuhan sampai termimbar-mimbar, celowoane mimbar nggih dipadosi. Di mana sih Tuhan Yesus ini? Sejak kecil kita dididik untuk Tuhan ada di dalam kehidupan kita, dalam komunitas kita. Sejak kecil kita sudah diajari tentang sekolah minggu, ibadah anak-anak, kemudian katekisasi sidi. Kalau di Melaten ini juga ada les agama, katekisasi perkawinan, dan juga masih banyak hal. Dari kecil sebenarnya kita diajari untuk bagaimana mengajarkan iman kepada anak-anak kita. Mengajarkan bahwa awak dhewe kudu nderek Gusti. Sebab iki lho awak dhewe wis dikei kawilujengan. Kita harus ikut Tuhan, sebab Tuhan Yesus sudah menebus kita sejak kecil, sejak kita
belum ada Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Itu ajaran yang sangat yang memang format seperti itu yang diajarkan di gereja. Berbeda dengan tentang pengalaman iman. Pengalaman iman ini memang ada sangkut pautnya dengan pelajaran tentang iman Kristen atau pengenalan tentang iman Kristen. Tapi pengalaman ini berarti harus dialami, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Di dalam pelajaran iman Kristen kita memahami. Jadi pemahaman itu karena membaca, kemudian kalih angen-angen. Tetapi pengalaman iman ini dialami betul oleh seseorang. Pengalaman iman ini membuat manusia sebenarnya, kalau kita melatih diri di dalam pengalaman iman sehari-hari, kita akan terlatih melihat Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi misalnya di dalam katekisasi dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah pengejawantahan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya di dalam kehidupan, kalau kita memiliki pengalaman keyakinan, memiliki iman, kita akan pernah lolos dari masa-masa susah atau bersyukur dalam kehidupan sehari-hari karena berkat Tuhan. Nah itu terus kita memiliki pengalaman iman. Wah, aku lolos rek tibake rek. Wah, Gusti Yesus tibake nuntun aku, aku kepreset iki mang. Itu adalah pengalaman iman Bapak Ibu serta saudara-saudara. Kita masuk di dalam bacaan kita, nggih. Di dalam surat Ibrani ini agaknya Rasul Paulus mengkritik dengan sangat keras sekali di dalam pasamuan Ibrani ini, jemaat-jemaat yang ada di Ibrani ini. Rasul Paulus mengkritik bahwa apa sih sampean kabeh gurung ketok oleh nyambut gawe Kristen. Kenapa kok masih butuh sesuatu yang mendasar? Kudune lah ya wis wingi-wingi sinau ngene iku. Sekarang kita sudah waktunya untuk aktualisasi diri. Sekarang sudah waktunya kita untuk menunjukkan apa yang sudah kita pelajari dan beriman secara mantap, beriman secara kuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi agaknya memang ada sesuatu yang bermasalah di pasamuan Ibrani ini, di jemaat Ibrani. Karena peringatan supaya jangan murtad. Ya kemungkinan pada waktu itu ada yang murtad dan Rasul Paulus mendengar hal-hal seperti ini. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Memang kadang-kadang kita mampu paham pelajaran tentang iman Kristen, hafal tentang kitab suci. Tetapi di dalam pengalaman jangan-jangan kita lupa mengasah diri. Jangan-jangan pengalaman kita tidak pernah menyangkut pautkannya di dalam iman Kristen. Angsal rezeki langsung dibelanjakno mawon. Kita dapat apa langsung kita lupa. Kita tidak ngerem dan tidak pernah mengalami, tidak pernah meyakini bahwa lah ini loh sebenarnya Gusti Allah sedang berkarya dalam kehidupan saya. Lah ini loh. Banyak hal yang terluput sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita terlalu fokus atas apa yang kita kerjakan sehingga memang gambar Allah, pemahaman tentang Allah yang menyertai kita tidak kita alami, tidak kita perhatikan. Ada pula yang berbeda. Ada pula yang meskipun tidak punya pelajaran iman dari kecil, cilik gak tau nang gereja katekisasi niku pokoke sakderenge nikah niku lho, sebelum daup suci, sebelum pemberkatan, niku kaitan gereja. Cekne iso diberkati pas perkawinan. Niku lagi ten gereja. Tetapi ada saatnya memang di mana orang-orang yang tidak pelajaran iman Kristennya juga biasa-biasa saja, tetapi memiliki pengalaman iman yang luar biasa. Dan terlatih untuk mampu melihat Tuhan dalam pengalaman kehidupannya sehari-hari. Berkatan nggih, jadi memang ada bedanya. Jangan dibilang orang yang tidak pernah ke gereja, sibuk hidup di jalan misalnya. Tetapi mereka di dalam kehidupannya di jalan, bertemu dengan orang banyak,
tahu pahit getirnya kehidupan, kemudian mampu menolong yang lain tanpa pamrih, mampu menolong temannya satu kerjaan dengan tanpa pamrih. Nah, itu memang memiliki pengalaman yang luar biasa. Ada kalanya yang memang rajin ke gereja kemudian kalah di dalam kalah kalau dengan ada saatnya kalah dengan orang-orang yang tidak pernah ke gereja. Misalnya dalam hal orang-orang yang sudah memiliki pengalaman hidup yang luar biasa, kemudian wonten tonggone sing njaluk tulung, nggih langsung diparingi. Balik mboten balik niku urusan keri. Alah gak apa-apa, Pak. Gusti Allah sing bales. Jangan-jangan kita yang sudah punya pelajaran iman sejak kecil malah takut untuk berbuat baik sesama kita, karena takut kita kurang dan lain-lain. Tetapi nggih mboten nggih, artinya kita juga setia untuk berbakti kepada Tuhan di dalam jalan tradisi kekristenan dan juga tetap melatih untuk melihat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang dikritisi oleh Rasul Paulus, tidak ada aktualisasi diri yang bagus, tidak ada perwujudan setelah seharusnya sudah belajar sudah sejak lama, waktunya ngecakno ilmu, tetapi ketika ngecakno ilmu ini akhirnya bereset dan menjadi murtad meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara, marilah kita tetap untuk mengasah kemampuan kita di dalam pengalaman iman. Kita mampu untuk menunjukkan rasa syukur dan mampu untuk pasrah dengan betul-betul di dalam nama Tuhan. Dan juga kita memang sudah dewasa, sejak kecil kita sudah diajari, kita hanya tinggal melakukannya saja dalam kehidupan sehari-hari. Tapi memang kehidupan yang kita jalani tidak senyaman apa yang ditulis. Membaca itu sangat enak sekali, belajar itu sangat enak sekali karena tinggal membaca. Tetapi melakoni kehidupan tentu adalah soal yang lain. Tetapi memang inilah saatnya kita yang sudah dibekali sejak muda, dibekali di dalam tradisi kekristenan ini, marilah kita juga bertumbuh. Berani untuk mengasah diri, berani untuk mempraktekkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Sejak kecil ditanya, sejak kecil tahu lagu burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Asik. Ingat nggih? Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, itu kan sebenarnya mengajarkan kepada manusia umpret tingoni Gusti Allah. Tapi kita pun juga sempat takut di dalam keadaan yang mendesak sekali dalam kehidupan kita. Marilah kita memasrahkan diri kita agar apa yang kita pelajari dapat aktual dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kita imani ini mampu untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Butuh usaha dan latihan memang seperti ini, dan itulah yang dinamakan oleh Rasul Paulus sebagai kedewasaan iman. Tidak hanya iman yang di dalam buku-buku saja, tetapi iman yang dipertaruhkan terus-menerus dan diasah terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Selamat melihat bahwa Tuhan senantiasa ada di sekeliling kita. Mari kita mempertajam sudut pandang kita dan Tuhan pasti akan menunjukkan diri. Asal kita juga mengarahkan diri kepada Allah. Selamat menjalani kehidupan dengan keluarga panjenengan. Semoga tetap sehat selalu di dalam masa seperti ini. Gusti Allah memberkati kita semuanya. Amin. Oke, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, marilah kita saat ini setelah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita kumpulkan persembahan. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341 pada bait 1 dan 2. Kami
Oke, Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih, saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat, doa persembahan, dan juga nanti akan dilangsungkan dengan doa permohonan berkat. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucapkan syukur sebab saat ini di dalam ibadah ini Engkau telah menyampaikan kabar sukacita bagi kami semuanya. Engkau mengingatkan kami kembali ya Allah tentang bagaimana sebenarnya kami memelihara keimanan kami. Tentang bagaimana kami sudah belajar banyak dari kecil pengenalan tentang Engkau, tentang seluruh karya-Mu dalam kehidupan kami. Dan ketika dewasa kami pun bertempur dalam kehidupan kami. Kami bertemu dengan pergolakan-pergolakan kehidupan, pergolakan batin, yang semuanya itu kemungkinan saja juga menggoyangkan iman kami ya Tuhan. Bapa, kami adalah manusia seutuhnya yang memiliki nafsu dan juga memiliki keuletan dalam mengikut Engkau. Kuatkanlah kami ya Tuhan, agar kami pun tetap setia untuk meyakini bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami sehari-hari. Apalagi ketika kami bertemu dengan masa-masa sulit di dalam kehidupan kami. Ya Allah, saat ini kami serahkan keluarga kami. Kami serahkan orang tua kami yang terkasih, pasangan hidup kami, anak-anak kami. Kami mohon Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kami sekeluarga, dan Tuhan mengarahkan kehidupan kami. Dan kami pun akan senantiasa belajar untuk mengelola kehidupan keluarga kami berdasarkan kehendak Tuhan, tidak kehendak pribadi kami sendiri-sendiri. Kami mohon Tuhan memberikan kami kebijaksanaan, agar kami mampu mengarahkan keluarga kami senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan keberadaan orang tua kami, saudara-saudara kami, terlebih lagi saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan, yang membutuhkan perhatian. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan ketabahan agar saudara-saudara kami mampu untuk menerima rasa sakitnya dengan lapang dada dan tetap untuk berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh kesembuhan yang berasal dari Engkau. Kami mohon Tuhan juga turut menjamah dan memberikan kelegaan bagi saudara-saudara kami. Ya Allah, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami bila mana masih mencari pekerjaan, merindukan jodoh pemberian-Mu. Tuhan, berikanlah kesabaran bagi saudara-saudara kami ini, bagi anak-anak kami ini, agar tetap setia kepada-Mu dan tetap telaten di dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan ya Allah. Kami mohon Tuhan menguduskan, Tuhan menerimanya, dan ketika kami nanti akan mengelolanya, Tuhan juga mendampingi kami agar kami dapat mempertanggungjawabkan di dalam nama Tuhan. Engkau yang terlebih dahulu ya Bapa mencukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan apa yang tidak kami sangka-sangka kami butuhkan, ternyata Tuhan telah terlebih dahulu sudah mencukupkannya. Terima kasih atas banyak hal dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami juga menyerahkan pekerjaan yang sedang kami lakukan ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan menguatkan kami agar kami setia dalam pekerjaan kami, kuat dalam melakoni pekerjaan kami, dan kami juga bisa menerima hasil pekerjaan kami, dan keluarga kami pun mampu mengelola berkat dari Tuhan. Ya Allah, kami juga menyerahkan gereja-Mu, Gereja Kristen Jawa Wetan Pasamuan Melaten, di mana kami hidup berjemaat. Tuhan, kuatkanlah kami di dalam hidup berjemaat, kuatkanlah kasih sayang di antara kami agar kami tetap saling menopang, saling mendukung satu sama lain. Para pelayan-Mu, penatua, diaken, dan seluruh pelayan yang lain yang ada di pelayanan gereja-Mu ini, Tuhan yang memberkati pelayanannya dan juga keluarganya. Bangsa dan negara kami seutuhnya kami serahkan kepada-Mu. Vaksin COVID-19 yang senantiasa sedang berjalan, Tuhan juga kami serahkan ya Tuhan, agar Tuhan senantiasa mendampingi hal ini semuanya. Bapa, untuk korban bencana alam,
perang yang ada di negara-negara lain kami serahkan kepadamu agar Tuhan juga campur tangan. Tuhan juga mengingatkan pihak-pihak yang senantiasa menonjolkan nafsu daripada ketertiban orang banyak. Ya Allah, kami saat ini akan undur dari ibadah ini, kami akan melanjutkan kehidupan pemberian-Mu. Sebelum kami tutup doa ini ya Tuhan, kami mohon Tuhan juga memberkati kami semuanya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, serta Tuhan Yesus Sang Kristus dan juga Roh Kudus, hadir di dalam diri kita dan di tengah-tengah keluarga kita, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.